Tung teng tung, 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 tung teng tung. Halo, di ragam peristiwa kali ini ada kisah tentang desa Legetang yang lenyap bersama semua warganya dalam satu malam. Pada 17 April 1955, malam itu hujan lebat, teramat lebat di sebuah duku kecil di daerah Batur, Dieng. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti benda besar jatuh hingga terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Legetang rata dengan tanah. Gunung pengamun-amun terbelah rompal menjatuhinya dan mengubur 351 manusia di dalamnya. Legetang, legenda desa maksiat yang hilang di azab. Begitulah kira-kira cerita dari berbagai mulut manusia yang berusaha menjadi Tuhan bagi lainnya. Masyarakat yang suka berjudi, lenggeran sampai malam hari, geblinger sampai berhubungan badan dengan sejenisnya. Jika bukan azab, sebutan apa untuk musibah bagi kaum Sodom Gomorrah yang berperilaku seperti kaumnya Nabi Lut di duku Legetang ini? Hingga lebih dari 6 dekade, tak ada sumber pasti penyebab runtuhnya gunung pengamun-amun di lembah Legetang. Dari semua cerita, yang tersisa hanyalah tugu peringatan dan stigma. Legetang, desa yang hilang karena praktek perbuatan haram. Masyarakat Legetang sebagian besar adalah petani. Mereka bercocok tanam di kebun seiring dengan suburnya kawasan lembah Dieng. Seperti kebanyakan masyarakat agraris di Indonesia, kepercayaan antara manusia dan alam menjadi satu ikatan penting. Hubungan antara petani dan alam terjalin dalam sebuah produk kebudayaan, salah satunya tarian. Legetang, desa yang makmur ini dulunya tetap melestarikan ronggeng dan lengger. Tarian lengger tidak dapat dipisahkan dari keyakinan bahwa lengger adalah bentuk rasa syukur terhadap hasil panen, sekaligus penghormatan kepada Dewi Sri. Para lelaki menari tayub, mengiringi seorang lengger yang menari dan nembang dengan sensual. Gerakan tariannya sering berbau erotis dan jauh dari kesan kelemah lembutan seperti tarian Jawa Wetanan. Konon, gerakan-gerakan tersebut dipercaya mempengaruhi kekuatan dan juga kesuburan. Lengger berasal dari kata leng yang artinya lubang untuk wanita dan jengger yang artinya terjulur untuk pria. Dengan kata lain, lengger ditarikan oleh pria dengan berpakaian wanita, begitu pula dengan riasan dan gerakannya. Dalam Bau Sastra Jawa Indonesia karya S. Prawiro Mojo yang diterbitkan pada tahun 1957, disebutkan bahwa asal muasal lengger justru memang ditarikan oleh penari pria, bukan oleh para penari wanita seperti sekarang ini. Walaupun demikian, komunitas kecil lengger lanang di Banyumas masih tetap ada. Pada saat itu, duku Legetang yang terletak di kawasan Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara merupakan sebuah dukuh yang makmur. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkan Legetang juga lebih baik dari daerah lain. Namun, bukannya mereka bersyukur, dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali, ini yang dinamakan istiraj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat dukuh Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela. Begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam, mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinahan. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dukuh ini. Pada suatu malam, 17 April 1955, turun hujan yang amat lebat di dukuh ini. Tapi masyarakat dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan reda, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tak ada satupun yang berani keluar karena selain suasana teramat gelap, jalanan juga sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang berada di sekitar dusun Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu, barulah keluar rumah
dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat membekakan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah, rompal. Dan mereka lebih kaget, bukan kepalang, ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati, gegerlah kawasan Dieng. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar Dukuh Legetang. Sementara itu, masih ada 2 orang warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Masyarakat sekitar terheran-heran. Seandainya gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi, kejadian ini jelas bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun, sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi, kesimpulannya, potongan gunung itu malam tadi terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu, kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang sampai hari ini masih bisa dilihat oleh siapapun. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam, tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang, serta 19 orang tamu dari lain-lain desa, sebagai akibat longsornya gunung Pengamun-Amun pada tanggal 16-17-4-1955. Ada yang mengatakan musibah yang terjadi di Legetang 17 April 1955 distigmatisasi dan sering diasosiasikan sebagai azab Tuhan kepada LGBT oleh orang-orang yang berkepentingan dalam kesuksesan pemilu 1955. Propaganda Legetang desa yang hilang sukses menjadi cerita turun-temurun dan dipercaya bentuk musibah atas aktivitas maksiat dan tidak keberadaban. Dieng adalah suatu kawasan vulkanik aktif dan merupakan gunung api raksasa. Longsornya gunung Pengamun-Amun bukanlah satu-satunya tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Dieng. Namun, mengapa Legetang seolah-olah menjadi model propaganda sebagai desa yang diazab dan turut serta memberikan ruang diskriminasi bagi LGBT bahkan hingga sampai dengan dekade sekarang ini? Entahlah, wallahu alam bisawab. Berikut ini dapat kamu tonton kesaksian dari korban yang selamat dari tragedi Dukuh Legetang. Wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, saya sedang berada di sebuah kampung Legetang di wilayah Dieng yang tepatnya di Kecamatan Kecamatan Batur, dan saya sedang bersama dengan Mbah Thoyib, dan Mbah Thoyib ini adalah termasuk saksi hidup yang ketika kejadian peristiwa Legetang yang sangat melegenda. Kampung ini dulunya Masya Allah adalah kampung yang makmur, kampung yang subur, kampung yang lebih Allah berikan banyak melimpah hasil panen, sehingga kampungnya kampung yang betul-betul subur dan makmur. Tetapi Masya Allah kemudian terjadi kejadian pada tahun kira-kira 1955, di mana ada tanah longsor dari gunung, kemudian turun ke lembah, tapi tidak mengendap di lembah, tapi kemudian malah posisinya naik untuk kemudian mendorong kampung Legetang ini. Benar Bang ya? Iya. Para pemirsa sekalian, ada pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita bersama-sama renungkan. Yang pertama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada peringatan hadis Nabi yang kita tidak boleh melewati kampung yang terazab kecuali dengan menangis dan mempercepat jalannya. Tapi kita ingin memberikan pelajaran sekilas berkaitan dengan kejadian yang pernah menimpa pada tahun 1955. Dan sekarang saya tepat di lokasi kampung yang dulu
Allah berikan kemakmuran, kemudian Allah timpakan musibah tahun 55 tersebut. Yang menarik sekali diantaranya bahwa kampung ini sangat makmur, sangat subur, pertaniannya sangat melimpah. Bahkan ketika di kampung-kampung lain itu sulit panen, maka sini sudah betul-betul menikmati panenan, semisal pertanian kentang, kopis, dan yang lain-lainnya. Waktu itu belum ada kopis, Oh, ada tadi. tembakau Oh, tembakau nih. dan kopis. Tembakau, kopis, sama kentang. Kentang sudah. Belum. Yang lainnya belum, katanya sudah. Jagung. Jagung. Ya. Dan ini intinya bahwa kampung yang sangat makmur sekali dibandingkan dengan kampung-kampung sebelah. Tapi di antara yang menjadi sebab terjadinya musibah itu, dan kita akan mengambil pelajaran di situ, di sebelah kanan saya ini adalah dulu batu besar. Batu yang letaknya di sebuah lembah sana. Jarak antara lembah dengan kampung ini kira-kira 200-an meter, Mbak. 200-an meter. Dan kemudian lokasi ini lokasi tempat kampung itu terdorong oleh yaitu aliran longsoran tanah tadi, yang kampungnya asalnya di sebelah situ, dengan sini kira-kira 100 sampai 150 meter. Dalam keadaan datar. Dalam keadaan datar atau lebih tinggi sedikit. Yang dulu batu ini sebesar ini, ya kira-kira dibayangkan ini batu ini kira-kira sebesar satu kamar ukuran 4 kali 6 sekitar itu, batu besar. Kemudian ada kerowaannya atau lubang, tempatnya itu di sebuah lembah sana. Dan itu dijadikan sebagai tempat kesyirikan, sehingga banyak orang memberikan sesajen di tempat di batu tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan penduduk Legetang yang seperti diceritakan oleh para saksi hidup yang masih bisa sekarang masih bisa cerita. Kampung ini dulu subur, makmur, tapi punya kebiasaan buruk. Sering sekali dia malamnya menghabiskan untuk perjudian, kemudian tayuban, istilahnya apa ya? Lengger ya. Lengger itu tari perempuan erotis, kemudian akhirnya laki-lakinya pun juga masuk dalam larut dalam hiburan itu. Ya sudah menjadi paketnya itu biasanya itu perjudian, minuman keras, kemudian perzinaan, dan itu semakin meluas dan terus menjadi kebiasaan. Benar, Mbak? Ya, benar. Ya, Masya Allah. Dan atas seperti itulah kemudian Allah ingin berikan pelajaran kepada kita semuanya. Ada sebuah kejadian dari longsoran gunung itu. Di sana itu ada 2 gunung. Gunung sebelah kanan, gunung sebelah kiri. Kemudian longsor itu sebelah kanan, Pak. Ya, Gunung Pengamun-amun. Gunung Pengamun-amun namanya itu. Itu longsor, begitu longsor jeret, kemudian bukan langsung ngendap di lembah. Kemudian longsoran ini agak naik sedikit, kemudian langsung nyuruk sini. Benar, Bang? Ya langsung nyorong sini sehingga posisi longsoran itu kemudian mendorong kampung ini kira-kira sejauh 150 meter. Dan sekarang lokasinya di sini. Di sini tempat kumpulnya warga yang mengalami kematian atau ludes sekitar 350-an atau sekitar 330-an sekian. Itu semuanya warga meninggal kecuali tersisa 2 orang yang waktu itu, dan itu pun setelah itu dia juga semi-semi nggak waras. Intinya penduduk ini kemudian ibaratnya ditumpes habis. Dan itu sebuah cerita di antara sekian banyak cerita yang ada, dan ini mengingatkan para kita sekalian, kalau dalam sejarah Al-Quran kita mengenal istilah yaitu Kampung Saba, sebuah negeri di wilayah Yaman sana, pertanian subur, sangat makmur, Masya Allah, tapi penduduknya kufur kepada Allah SWT, tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah Ta'ala. Maka Allah pun mengirimkan banjir bandang sampai kemudian menghabiskan kehidupan penduduk kaum Saba. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran sebagai ibrah untuk kita mengambil pelajaran bahwa setiap kemaksiatan itu akan berakhir dengan azab Allah SWT. Sehingga para pemirsa sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, Allah memberikan peringatan pada kita, wa kullan akhadna bidambih.
setiap yang kami azab itu semuanya disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian mereka dan kami kirimkan hujan batu, sehingga Allah habiskan mereka dengan azab batu. Kita dengar zaman dulu ada kaum Samud. Ada kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad, Allah kirimkan angin yang bertiup 8 hari 7 malam. Yang bisa kita bayangkan bagaimana ketika angin puting beliung itu bertiup 15 menit saja angin puting beliung itu bertiup, itu sangat berbahaya, merusak, apalagi kemudian sampai 8 hari 7 malam. Kemudian kaum Samud, kaum yang juga hebat, bagaimana Allah kirimkan azab dalam bentuk awan, sehingga hujan batu, disertai dengan gempa yang sangat dahsyat. Bahkan bagaimana batu-batu itu terangkat ketika yaitu gunung itu meletus. Faminhum man ahadatu sayhah. Ada lagi yang Allah kirimkan suara guntur, gelegar, suara yang sangat membinasakan manusia. Wa minhum man khasabna bil arda. Ada yang kami tenggelamkan bumi seperti Qarun. Wa minhum man akhraqna, dan kami tenggelamkan di lautan seperti Firaun. Semuanya merupakan pelajaran bagi kita. Maka ini pelajaran pertama yang perlu kita ambil, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita sekalian ketika kita diberikan kemakmuran. Hendaknya kita itu mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah kita merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Allah katakan, "Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan azab dari langit, yang menenggelamkan bumi, sehingga Allah timpakan pada mereka kehancuran di negeri tersebut. Dan bagaimana Allah ingatkan pula, fala ya'manu makrallah afaminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang betul-betul rugi. Demikian pelajaran singkat yang bisa kita ambil di sebuah kampung di Kentang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya, memberkahi umur kita, kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi, di atas ajaran Islam, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri kita, negeri Indonesia, muslimin, kaum muslimin, dan memberikan kebaikan pada para pemimpin kita. Dan semoga para pemimpin kita pun betul-betul menjaga negeri ini dari turunnya azab Allah dengan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Thayyib. Semoga berumur panjang, beramal yang saleh, dan diberkahi semua kehidupannya. Dan semoga kita semuanya demikian juga. Dan kita cukup sekian, mudah-mudahan Allah ini menjaga kita semuanya sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, menjadi ahlul jannah. Sekian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan demikian ragam peristiwa kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode ragam peristiwa lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.